sebagai bahasa perdagangan, yaitu bahasa baku di pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar luas ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antara pulau, suku, atau perdagangan. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, di antaranya satu, bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif. Dengan toleransi kesalahan, sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Yang kedua, bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu tinggi yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunanya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda kalangan pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan para pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau menginspirasikan diri. Mampu mengungkapkan gambar, maksud, gagasan, dan perasaan. Yang kedua, bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama sebagai alat berinteraksi dan berpendapat sosial. Pada saat beradaptasi dengan lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapin. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial yang mengaruhi sikap, tingkah laku, serta tuturan kata seseorang. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan berhubungan dengan menyebar bahasa Melayu ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926, telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tepat penyelenggaraannya juga di Jakarta. Berlangsung kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dari segi-segi politik, Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan John Sumeteran Tanbon. Tujuan utama diselenggarakannya kongres itu adalah untuk mempersatukan berbagai organisasi kependudukan pada waktu itu. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Pada
Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka. Peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia asyik dimabukkan tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda, sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran menabung ilmu pengetahuan Barat. 2. Serikat Islam. Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Sejak berdirinya Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintahan Belanda di bidang politik, tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka pergunakan ialah bahasa Indonesia. 3. Balai Pustaka. Dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazue pada tahun 1908, Balai Pustaka ini didirikan. Munculnya badan ini bernama Komisi for the Vocal Selector pada tahun 1917. Namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah.